belakangnya u atau un. U kalau ada alif lam, un kalau tidak ada alif lam. Jadi madrasatun, jami'atun, baitun, sayyaratun, ya anfun, ainun dan seterusnya. Ya. Jadi ini diberi tanwin ya. Mungkin karena apa namanya terpengaruh dengan penjelasan saya kemarin bahwa kalau nama perempuan seperti Aisyatu, Fatimatu, ya Maryamu itu tidak boleh tanwin, ya tidak boleh Fatimatun, Aisyatun, Maryamun itu tidak boleh. Ya mungkin karena terpengaruh dengan ungkapan itu sehingga dianggap bahwa setiap yang ada tak marbutoh tidak tanwin. Nah ini keliru bukan ya? Yang tidak tanwin hanya nama-nama perempuan saja, Aisyatu, Fatimatu, Maryamu dan seterusnya. Baik. Hadhihi madrasatun, ini sekolah, wa tilka jami'atun, dan itu universitas. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ini benar semua. Adzalika masjidun, apakah itu masjid? La tilka madrasatun. Tidak, itu adalah sekolah. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Ini unta dan itu unta juga, unta betina. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun, ya. Ini ada beberapa juga yang menulisnya hadhihi madrasatun wa tilka talibatun. Ya, ini keliru ya. Yang benar adalah mudarrisatun, bukan madrasatun. Meskipun memang kalau kita perhatikan tulisan madrasah dan mudarrisah ini sama ya. Coba lihat, ini madrasah, ini mudarrisah. Tulisannya sama, sama-sama mim dal ra sin ta. Sama tulisannya, hurufnya juga sama. Kan tapi kenapa yang di sini dibaca mudarrisah dan di sini dibaca madrasah? Di sini kita baca mudarrisah karena kita melihat keseluruhan kalimatnya. Jadi kita kalau menerjemahkan satu kata, bukan hanya dalam bahasa Arab sih, dalam semua bahasa, kita lihat keseluruhan kalimat itu. Ya, nah ini keseluruhan kalimatnya. Hadhihi ya, bisa madrasah, bisa mudarrisah. Wa tilka talibah, talibah apa talibah? Talibah adalah murid perempuan. Ini guru perempuan dan itu murid perempuan, itu yang lebih cocok. Ya, kalau kita sebut ini sekolah dan itu murid perempuan tidak cocok karena perbandingannya antara benda ya, tempat dengan orang gitu kan. Nah, ini kalau orang dan orang itu lebih cocok. Jadi lebih cocok hadhihi mudarrisah wa tilka talibah. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Ini juga semua benar. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Nah, ini ada beberapa yang keliru. Ada yang menulis hadza baitun al-muadzini wa tilka hadiqatun at-tajiri. Ini keliru ya. Kenapa? Karena bait dan hadiqah di sini menjadi mudhaf. Mudhaf tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua, ada juga yang menulis hadiqatut tajiru. Ini juga keliru. Kenapa? Karena at-tajiri di sini dan al-muadzini di sini sebagai mudhafun ilaih. Kita ingat mudhafun ilaih dia harokat akhirnya kasrah. Jadi sampai titik ini kita sudah belajar bahwa yang harokatnya kasrah akhirnya itu cuma dua, baru dua. Yaitu kalau sebelumnya ada huruf jar dan kalau dia menjadi mudhaf ilaih. Baik. Ini PR kita kemarin ya. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan tentang PR? Mudhaf ilaih memang butuh latihan. Insyaallah nanti kita karena sering ketemu mudhaf dan mudhafun ilaih, nanti dengan otomatis kita tahu ini mudhaf ilaih ini harus kasrah, mudhafnya nggak boleh tanwin, kemudian dia juga tidak boleh alif lam ya. Insyaallah dengan pembiasaan insyaallah kita akan tahu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Insya Allah pagi hari ini kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran ke-8. Ya. Kita akan baca fiqrah, paragraf. Fi darsi tsamini, di pelajaran ke-8. Ana aqra'u awalan, istami'u jayidan. Saya akan membaca terlebih dahulu. Istami'u, dengarkan, jayidan, dengan baik. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun wasmut
tabibi sa'idun. Ya, ini tidak boleh dibaca wa ismu, tapi wasmu. Wasmu tabibi sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Baik. Al-an naqra'u jami'an, kita akan membaca sama-sama. Ya. Silakan di on mic ya seluruhnya, mikrofonnya di on. Istami'u thumma karriru. Dengarkan kemudian ikuti. Dengarkan kemudian ikuti. Ana aqra'u awalan, saya akan membaca thumma antum taqra'una ba'da. Dan silakan Bapak Ibu membaca sesudah saya. Hadzal rajul tajir. Hadzal rajul tajir. Tajir katanya. Hadzal rajulu tajir. Ya. Hadzal rajul tajir. Wa dzalikar rajulu tabibun. Wa dzalika rajulu tabibun. Ismut tajiri Mahmudun. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadzal baitu lit-tajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Nah, tabibi ya, bi-nya panjang. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ahsantum. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, ahsantum. Liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Waliman tilka? Waliman tilka? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi. Nah, wa tilka lit-tajiri. Wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Wa tilka min Amerika. Wa tilka min Amerika. Nah, ahsantum. Baik. Saya minta di off mic terlebih dahulu. Saya minta 2 orang untuk membaca. Insyaallah mungkin mulai dari bawah ya. Biasanya dari atas. Pak Yutoto dan Pak Unang, hal antuma hadirani? Hadir? Hadir. Nah, baik. Pak Yutoto membaca kalimat pertama, nanti Pak Unang kalimat kedua, demikian seterusnya bergantian.
Silakan Pak Yutoto, anta awalan. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, jarib, coba, ya, diterjemahkan. Laki Hadza, pria ini nah, seorang pedagang nah, dan pria itu seorang dokter. dan laki-laki itu seorang dokter. Ahsanta. Silakan Pak Unang. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Masya Allah. Ahsanta. Apa artinya Pak? Nama pedagang Mahmud Nah, dan nama dokter Sa'id. nah, dan namanya dokter adalah Sa'id. Tafadhal Pak Yutoto. Hadzal baitu lit tajiri. Lit tajiri. Wadzalika Taknya panjang, jinya pendek. Lit tajiri. hadzal baitu lit tajiri. Nah, Wadzalikal baitu lit tabibi. ahsanta. Rumah ini milik pedagang Nah, dan rumah itu milik dokter. nah, rumah ini milik pedagang. Li, di sini kita belajar kata baru di sini. Li artinya milik. Dan li adalah salah satu huruf jar. Ya, li huwa min hurufil jar, ya. Li adalah salah satu dari huruf jar, ya. Kita ingat huruf jar itu tugasnya apa? Dia mengkasrohkan harokat isim setelahnya. Jadi lihat di sini setelah li tajiri, ya. Awalnya dia at-tajiru ketemu li menjadi lit tajiri. Demikian juga at-tabibu ketemu li menjadi lit tabibi. Nah, silakan Pak Unang. Baitut tajiri amamal masjidi Nah, wa baitut tabibi khalfal madrasati. nah, Masya Allah. Dicoba diterjemahkan. Rumah pedagang dekat masjid itu. Amama, ya, artinya di depan. Di depan. Nah, amama di depan Rumah pedagang. pedagang di depan masjid dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, ya, dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, pada kalimat ini kita belajar lagi ada dua kata baru. Ada kata amama dan kata khalfa. Amama dan khalfa. Amama artinya di depan. Khalfa artinya di belakang. Amama dan khalfa ini bukan huruf jar. Ya, ini disebutnya zaraf. Zarfun. Istilahnya zarfun. Zarfun itu artinya kata keterangan tempat. Ya, kata keterangan tempat. Nah, akan tetapi zaraf ini seperti huruf jar, dia mengkasrohkan harokat sesudahnya. Nah, jadi amamal masjidi khalfal madrasati, ya. Tidak boleh amamal masjidu, tapi amamal masjidi khalfal madrasati. Ya, jadi ini amama dan khalfa ini adalah zaraf yang tugasnya sama seperti huruf jar, dia mengkasrohkan harokat setelahnya. Ini istilah-istilah ini nggak hafal juga nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Yang penting kita bacanya benar, ya. Amama al-masjidi, jangan amama al-masjidu. Khalfa al-madrasati. Kita nggak tahu ini namanya zaraf atau nggak masalah. Insya Allah nanti di buku 3 baru diperkenalkan itu istilah-istilah ini. Berikutnya silakan Mas Yutoto. Liman hadhis sayyaratu waliman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Ahsanta. Berikutnya. Hadihis sayaratul tabibi Naam. watil tajiru. Lit watilka lit tajiru. Nah, la Lit tajiri. Naam, ahsanta. Watilka lit tajiri, ya. Ada li di sini huruf jar, ya, harokatnya kasrah. Artinya apa Pak? Hadhihi sayyaratu. Ini jam
Sayyarah, mobil. Oh, ya ini mobil Tobibi dokter dan Berikutnya sayyarah. Ini. Hadhis ziyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Ahsanta. Artinya, Pak? Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Naam, ya, ini mobil dari Jepang dan itu dari Amerika. Baik, ahsantuma, barakallahu fikuma. Terima kasih Pak Toto dan Pak Unang. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh nanya, Pak Ustadz? Boleh. Yang nomor 3 itu, Pak Ustadz, yang hazal baitul tajiri, Hadzal bait. itu ya haza baitul tajiri. Kalau tidak pakai li, boleh nggak Pak? Jadi haza baitul tajiri, sama artinya? Sama artinya. Jadi sama artinya. Untuk menunjukkan kepemilikan, ya, kita boleh menggunakan mudhaf wa mudhafun ilaih sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, dan juga kita bisa menggunakan kata li, ya, untuk menunjukkan kepemilikan. Hadza baitut tajiri. Ini rumahnya pedagang, boleh begitu? Atau hadzal baitu lit tajiri. Rumah ini milik pedagang, ya. Sama-sama artinya kepemilikan, tapi ada beda penekanan di sini, ya. Ada beda penekanan, ya. Kalau pakai lit tajiri, kita menekankan kepemilikan itu milik pedagang itu. Jadi pedagangnya itu ditekankan gitu. Hadzal baitu lit tajiri. Rumah ini miliknya pedagang gitu. Kalau hadza baitu tajiri, ini rumahnya pedagang. Bisa menangkap tidak ada beda kesan penekanan di situ. Kalau mudhaf wa mudhaf ilaih, kita sedang menjelaskan rumahnya. Kalau hadzal baitu lit tajiri, kita sedang menjelaskan si pedagangnya gitu. Ini rumahnya milik si pedagang gitu. Gitu, Pak. Tapi artinya sama-sama tentang kepemilikan, sama ya. Nah. Jadi kalau pakai li bukan mudhaf ilaih, Pak ya? Bukan mudhaf ya? ilaih ya. Ini kalimat biasa saja. Hadzal baitu lit tajiri. Jadi di sini tajiri kenapa dia kasrah? Karena ada li, bukan karena dia menjadi mudhaf ilaih. Udah. Demikian. Baik. Kita coba sekali lagi. Sekarang saya minta ibu-ibu. Di sini ibu-ibu yang Ustaz, ada. boleh nanya, Ustaz? Boleh. Silakan. Kalau kita pakai li itu sebelumnya apa harus alif lam ya bentuknya? Tidak. Boleh nakirah. Ya, alif lam ini kan ma'rifah. Boleh juga nakirah. Hadza kitabun lil mudarrisi. Boleh. Hadza kitabun lil mudarrisi. Ya. Berarti hadza baitun lit tajiri gitu boleh saja. Boleh. Hadza baitun lit tajiri. Boleh juga seperti itu. Ya, boleh. Atau baitun lit tajiri. Boleh, enggak ada masalah. Ya, sama-sama, Pak. Pak Ustadz tanya lagi, Pak Ustadz, kalau tulisannya Pak Ustadz ini kan haza ada alif lam baitu, hazal baitu ya. Nah. Kalau nggak pakai alif lam? Berarti dia nakirah kan? Jadi kita bacanya ada baitun lit tajiri. Boleh. Oh boleh ya. Boleh. Tapi berarti ini rumahnya ini belum kita tunjuk. Maksudnya rumahnya ini masih umum karena dia nakirah kan. Tapi kalau dia bentuk ma'rifah ya. Kalau pakai alif lam dia ma'rifah. Ini rumahnya sudah sama-sama kita ketahui. Hadzal baitu, baik yang bicara maupun yang diajak bicara sudah terbayang rumahnya itu yang mana. Ya. Ada di tempat mana. Karena ada alif lam jadi kasroh dari dhammah ya Pak Ustadz ya. Jadi dhammah saja. Kalau tidak ada alif lam maka dia dhammatain. Hadza baitun. Ya. Ini rumah yang mana nih? Lit tajiri, milik pedagang, yang milik pedagang. Gitu. Baik. Demikian Pak ya. Nanya Ustadz. Silakan. Yang li tadi Ustadz, kalau dia menjadi kalimat tanya menjadi liman, kalau saya lihat dari contohnya ini. Betul.
Jadi kalau kita Oke. bertanya milik siapa, maka li ditambah man, milik siapa. Li ditambah man, milik siapa. Li artinya milik, man artinya siapa. Kalau kita bertanya untuk apa, nah, itu 5. Ya, nanti ada sih pertanyaan 5. Jadi tidak pakai man tapi pakai ma. Untuk apa? Jadi li ini artinya bisa milik, bisa untuk ya. Bisa milik, bisa untuk. Kalau 5 nanti pertanyaan alasan. Alasan mengapa lakukan sesuatu. Di skip saja dulu, ini nanti ada pelajaran berikutnya. Pertanyaan 5 ya. Untuk apa? Kalau ini milik siapa dulu? Milik siapa? Mobil ini milik siapa yang itu? Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta ibu-ibu, boleh Bu Suharti dan Bu Sulistiani, silakan. Hal antuma hadirani? Hadir Hadir dua-duanya? Pak Ustadz. Silakan. Bu Suharti hadir. Tafadhal. Bu Suharti anti awalan. Naam. Tafadhali iqra'i. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ahsanti. Apa artinya, Bu? Laki-laki ini pedagang dan laki-laki itu dokter. Naam, ahsanti. Silakan Bu Sulistiani. Ismut tajiru Ismut tajiri. Ismut tajiri. Mudhaf ilaih. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ahsanti. Nama pedagang itu Mahmud dan nama dokter itu Said. Naam, ahsanti. Silakan Bu Suharti. Hadzal baitu litajiri wa dzalikal baitu littabibi. Ahsanti. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Nah, silakan berikutnya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, Rumah pedagang itu di depan masjid ya. dan rumah dokter di belakang sekolah. Nah, ahsanti. Berikutnya. Silakan. Silakan Bu Suharti. Bu Suharti, silakan. Liman. Kelihatannya terputus Bu Suharti. Bu Sulistiani, lanjut silakan. Liman. Liman hazihis sayyaratu wa liman tilka. Nah, apa artinya? Milik siapa mobil ini dan milik siapa itu? Nah, lanjut Bu, lanjut aja. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah. Ini mobil dokter dan milik itu dokter. Iya, ini mobil milik dokter dan itu milik pedagang. Nah, terakhir. Hazihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Ahsanti. Mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Nah, ahsanti. Baik. Terima kasih Bu Suharti dan Bu Sulistiani. Alhamdulillah. Nah, kita baca sekali lagi ya. Saya baca saja, nanti Bapak Ibu-ibu silakan baca sendiri di rumah ya. Tidak perlu on mic, baca sendiri masing-masing di rumah ya. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Sambil bayangkan terjemahnya. Ya. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Ya, bayangkan terjemahnya ya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati.
Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Baik. Apakah ada pertanyaan soal terjemah? Ada pertanyaan tidak soal terjemah dari pelajaran 7 ini? Dari fiqrah ini? Ada tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita langsung masuk tamarin. Latihan. Ya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ya. Berdasarkan fiqrah yang ada di atas tadi. Ya. Jadi jawab berdasarkan bacaan yang ada di atas tadi. Ya, baik. Nomor 1, saya minta Pak Agus Rukmana. Pak Agus siap? Baik. Nomor 1, ajib. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Silakan dijawab sesuai dengan Naam, hadzal rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Ahsanta. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya ke bawah lagi. Pak Teni siap? Nomor 2. Siap, Ustaz. Nomor 2 Pak Teni. Masmut tajiri. Masmut tajiri. Tafadhal, ajib. Masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun wa ismut tabi. Kita tanya ismut tajiri saja. Masmut tajiri. Ismut tajiri Mahmudun. Nah, kafah cukup ya. Ahsanta, terima kasih Pak Teni. Berikutnya nomor 3. Saya minta lagi dari atas. Pak Ari Arfianto. Musta'id, silakan Pak Ari. Nomor 3. Masmut tabibi. Masmut tabibi. Masmut tabibi. Nah. Masmut tabibi Sa'idun. Ismut tabibi Man. Sa'idun. Naam, ismut tabibi Sa'idun. Ahsanta. Nah, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Taufik. Musta'id. Siap Pak Taufik? Nah, nomor 4. Raqmu rabi. Min aina sayyaratut tabibi. Min aina, min dari aina mana? Min aina sayyaratut tabibi. Sayyaratul tabibi minal Yabani. Naam, sayyaratut tabibi minal Yabani. Ahsanta, mumtaz. Berikutnya ke atas lagi. Silakan Pak Berlin. Musta'id. Nomor 5. Nomor 5. Silakan Pak Berlin. Min aina sayyaratut tajiri? Min aina sayyaratut tajiri? Sayyaratut tajiri. Amerika. Naam, sayyaratut tajiri min Amerika. Naam, min Amerika. Ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Berlin. Nah, baik. Jadi demikian ya. Jadi kita kalau ditanya dari mana, ya maka langsung jawab nama daerahnya saja. Ya, min aina sayyaratut tajiri, langsung jawab. Boleh langsung jawab min Amerika. Atau min aina sayyaratut tabibi. Ya, tadi minal Yaban, langsung jawab min mana gitu ya. Kalau jawaban lengkap ya boleh sayyaratut tabibi minal Yaban, sayyaratut tajiri min Amerika. Nah, baik. Ini masih ada nomor 6 ya. Nomor 6. Aina
Nah, nomor 6. Saya minta berikutnya Bu Sulistiani dan Bu Suarti tadi sudah ya. Pak Sindu, silakan. Pak Sindu, silakan. Nomor 6. Aina baitut tajiri? Aina baitu tajiri? Nah, baitut tajiri? Baitu tajiri di mana? masjidi ya, Bu. Amamal masjidi. Naam, ahsanta. Baitut tajiri amamal masjidi. Naam. Baik. Nomor 7. Silakan Pak Eka Yogatama. Nomor 7. Aina baitut tabibi? Baitu tabibi khalfal madrasati. Naam, baitut tabibi khalfal madrasati. Mumtaz, ahsanta. Baik. Sekarang latihan kedua. Iqra waktub. Iqra waktub. Iqra wa tarjim. Kalau kita baca dan terjemahkan. Ya. Nomor 1, saya beri contoh. Hadzal waladu Khalidun. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu, anak ini, anak laki-laki ini, Khalid, adalah Khalid. Dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Gitu ya. Nomor 2, silakan. Saya minta Pak Riza. Hadzal rajulu mudarris. Mudarrisun wa zalikar rajulu muhandisun. Ahsanta. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalika ar-rajulu muhandisun. Terjemahkan Pak. Laki-laki ini guru dan laki-laki itu insinyur. Nah, ahsanta. Mumtaz. Terima kasih Pak Riza. Berikutnya Pak Gagan. Nomor 3. Tafadhal. Ya. Hadzal kitabu jadidun. Wa dzalikal kitabu qadimun. Nah, ahsanta. Kitab ini jadi bagus atau baru, Ustaz ya? Baru. Beda. Nanti bagus ada lagi. Kitab ini baru. Ini baru dan kitab itu lama. Nah, dan kitab itulah lama. Naam, ahsanta, mumtaz. Terima kasih Pak Gagan. Berikutnya Pak Nur Khalis. Nomor 4. Hazihi sayyaratu li'aliyin wa Ahsanta. li Khalidin. Naam, mumtaz. Hadhihi sayyaratu li'aliyin. Nah, ini kita sudah mulai praktek penggunaan li ya. Li'aliyin wa tilka li Khalidin. Apa artinya, Pak? Mobil ini miliknya Ali dan itu Khalid. Dan itu miliknya Khalid. Miliknya Khalid. Naam, ahsanta, mumtaz. Terima kasih Pak Nur Khalis. Berikutnya Pak Gilang. Silakan Pak Gilang, nomor 5. Hadzal babu apa ini Ustaz? Maftuhun. Maftuhun. Wa dzalikal babu muglakun. Naam, ahsanta. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Apa artinya, Pak? Pintu ini maftuhun, terbuka. Terbuka. Dan pintu itu tertutup. Nah, naam. Wa dzalikal babu mughlaqun. Tertutup atau terkunci. Ya, mughlaq. Nah. Ahsanta. Terima kasih Pak Gagan. Pak Gilang ya, Pak Gilang. Berikutnya Pak Yusuf, Muhammad Yusuf. Silakan Pak Yusuf, nomor 6. Hadir. Tafadhal. Liman hadhihi sa'atu? Ahsanta. Hiya li Abbasi.
Abbasin. Naam, Abbasin tanwin ya. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Apa artinya, Pak? Milik siapa jam ini? Ini miliknya Abbas. Nah, dia miliknya. Hiya artinya dia ya. Miliknya Abbas ya, betul. Dia milik Abbas. Milik Abbas. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Berikutnya Pak Helmi. Silakan Pak Helmi nomor 7. Hadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Naam, la huwa lil mudarrisi. Apa artinya, Pak? Apakah itu milik dokter? Ini. Apakah rumah ini? Apakah rumah ini milik dokter? Bukan. Rumah ini milik guru. Naam, la huwa lil mudarrisi, tidak dia milik guru. Naam. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Yusuf ya? Pak Helmi tadi ya, Pak Helmi. Taib. Saya ingin jelaskan dulu di sini kata lit tabibi. Ya, lit tabibi ini asalnya adalah at-tabibu. Ada alif lam di sini, ada alif lam di sini. Tapi ketika dia kemasukan huruf li, maka alifnya hilang. Tersisa lamnya doang. Nah, ya. Jadi lit tabibi ini asalnya alif lam, ada li, maka alifnya hilang menjadi lit tabibi. Demikian juga al-mudarrisu, kemasukan li, maka alifnya hilang menjadi lil mudarrisi. Kenapa alifnya hilang? Karena alifnya ini sebetulnya adalah huruf tambahan. Ya, jadi dia sama seperti ismu tadi, wasmu itu alifnya nggak dibaca lagi. Ya, sama seperti ismu, sama seperti dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismi itu ada huruf bi di situ, kemudian ada ismu. Nah, alifnya hilang, langsung bismi. Nah, jadi itulah nasibnya alif ya. Jadi alif itu dipergunakan ya kalau dia di depan saja. Kalau dia di tengah dia sudah tidak dipergunakan lagi. Baik. Ya. Tentang li ini nanya Ustaz. Kalau seandainya li-nya itu dipisah karena dia satu kata, boleh nggak Ustaz? Supaya alif lamnya tobibi itu masih ada gitu. Nggak boleh. Jadi nggak boleh. Gabung ya? Digabung. Ya, dia li ini bergabung dengan kata berikutnya. Jadi dia bersambung dengan kata berikutnya. Jadi tidak boleh hadzal baitu li gitu, kemudian at-tabibi, itu nggak boleh ya. Jadi li-nya dia bersambung dengan kata berikutnya. Demikianlah li, memang li itu selalu nempel dengan kata berikutnya. Pak Ustadz, jadi bacanya tadi nomor 7 hadzal baitu lit tabibi, sebenarnya ada tasdid gitu ya? Betul. Hadzal baitu lit tabibi, ada tasydid, betul. La wa lil mudarrisi. Nah, ya, karena ini kalau yang kedua alif lam syamsiyah. Lil ya, lil mudarrisi ya. Betul. Karena at-tabibi adalah berarti kalau dibikin baris di to-nya itu ada tasydid, Pak ya? Betul, ada tasydid. Lit tabibi. Betul. Ya. Setiap alif lam syamsiyah itu huruf sesudah alif lam itu ada tasydid. Asy-syamsu, kemudian an-najmu itu ada tasydid itu di atas nunnya. Bisa dibayangkan nggak? An-najmu. Ad-duha ya itu ada tasydid ya. Setiap alif lam syamsiyah, maka kata berikutnya syamsiyah ya. Nah, ya. Seperti ini nih, ad-darrajatu. Ini syamsiyah dalnya. Sama tanya lagi Pak Ustadz yang nomor 4 Pak Ustadz. Silakan. Ya, nomor 4 tadi kan hazal sayarotu lil aliyin. Nah, li aliyin. Kalau pakai lil ali, nggak pakai tasdid, nggak pakai tanwin, lil asroh saja, salah ya? Salah. Lil salah karena nama Ali nggak boleh pakai alif lam. Nama Ali itu Aliyun asalnya kan? Aliyun. Sama seperti Muhammadun, tidak pakai alif lam, tidak al-Muhammadu. Ya, sama bukan maksudnya bukan tanwin kasroh Pak, jadi kasroh biasa gitu. Li aliyi gitu. Li aliyi gitu. Li aliyi tidak boleh. Ya, karena tanda isim itu 2, alif lam atau tanwin.
ya alif lam atau tanwin. Jadi al-madrasatu Oke atau Pak ya, tanda isim ya. Jadi Aliyun atau Ali. Kalau nama orang ya Aliyun. Demikian. Baik. Ustadz bertanya, kalau kita sedang membaca Quran, Ustadz, dalam fase pembelajaran, apakah boleh? Contohnya nomor 4. Ya. Kalau yang benar kan hadihi sayyaratu, Ustadz ya. Ya. Apakah boleh kita membaca hadihi as-sayyaratu untuk pemahaman kita membaca terbata-bata di Quran, Ustaz? Kalau kita baca per kata boleh. Hadihi, kemudian as-sayyaratu, kita baca per kata gitu, boleh. Ya, tapi kalau kita baca satu kalimat lengkap, maka ya harus disambung. Hadihis sayyaratu gitu. Demikian Pak ya. Jadi kalau baca per kata ya memang boleh. Hadihi dibaca. Misalnya kita lagi menjelaskan hadihi ini, kemudian as-sayyaratu mobil, boleh. Gitu. Taib. Taib. Berikutnya nomor 8. Tadi siapa terakhir? Terakhir Pak Helmi ya? Nah, sekarang kalau begitu Pak Rizki, Muhammad Rizki, nomor 8. Pak Rizki musta'id, siap? Ya Ustaz. Taib. Silakan nomor 8. Iqra. Ahadhihi darajatu li ibnil mu'adzini. Libnil mu'adzini. Naam. Naam. Taib. Apa artinya Pak? Ahadha. Apakah sepeda ini milik anaknya muazin? Ya. Ya, ahsanta, masya Allah, mumtaz. Ahadhihi darajatu libni. Ini juga membaca ibnu, itu kalau di depan ibnu, kalau di tengah alifnya nggak dibaca, sama seperti ismu tadi, ya. Jadi libni, kita bacanya libni, libnil muadzini. Taib. Terima kasih Pak Rizki. Berikutnya kita ke atas lagi Pak Herianto. Pak Herianto, musta'id, siap? Siap Ustaz. Nomor 9. Tafadhal. Min hazal waladun. Man. Man hazal waladu huwa talibu minas soini. Cina. Huwa talibun minas sini. Naam, ahsanta. Diulang Pak. Man hazal waladu huwa talibi minas sini. Huwa talibun minas sini. Ahsanta. Apa artinya Pak? Man. Siapa laki-laki ini? Anak laki-laki ini. Ya. Anak laki-laki ini dia siswa dari Cina. Naam, ahsanta, dia siswa dari Cina. Jayyid jiddan. Naam. Terima kasih Pak Herianto. Naam. Baik, ini saya ingin jelaskan dulu ya. Ini dibacanya man, bukan min ya. Dari mana kita tahu ini man atau min? Ini kan sama-sama mim dan nun ya. Kok ini yang ini dibaca man, terus yang di sini dibacanya min ya. Ya, dari mana kita tahu bahwa ini bacanya man? Ya, kita lihat kalimat lengkapnya bahwa ini kalimatnya adalah kalimat tanya. Lihat di sini. Ya, ada pertanyaan di sini. Ada tanda tanya, alamatul istifham, tanda tanya ya. Maka kalau kita baca min, ini nggak cocok. Min hadzal waladu, dari ini anak, nggak cocok ini jadi pertanyaan. Bisa saja dia menjadi pertanyaan kalau depannya min, tapi sesudah minnya harus ada kata tanya, yaitu aina, mana. Jadi boleh misalnya min aina hadzal waladu, nah itu boleh tuh ini dibaca min. Kalau di tengah sini ada kata aina. Min dari aina, mana, hadzal waladu, dari mana anak ini. Tapi kan nggak ada aina di sini. Karena nggak ada aina, ya ini kita baca man, siapa? Siapa ini kata tanya tadi. Man hadzal waladu, siapa anak ini? Huwa talibun minas sini. Dia pelajar dari Cina. Jadi demikian ya, kita menerjemahkan, lihat keseluruhan kalimatnya.
Ya, kita lihat kalimat ini kalimat tanya, maka tidak mungkin ini min karena min bukan kata tanya. Ya, kata tanya adalah man. Baik. Nomor 10 kita minta Pak Arya Sakti, tafadhal. Siap, Ustaz. Baik, tafadhal, iqra. Adzalikal baitu jadidun? La, huwa qadimun jiddan. Wa qadimun jiddan. Ahsanta. Terjemahkan, Pak. Apakah rumah ini baru? Dzalika itu. Apakah rumah itu baru? Tidak. Itu ya, lama sekali. Tidak. Lama banget. Lama bingit ya. Tidak, dia lama sekali. Baik. Pak Arya Sakti. Ahsanta. Terima kasih Pak Arya Sakti. Ya. Berikutnya Pak Iwan Adi Saputra. Tafadhal. Nomor 11. Hadhis sayyarati minal. Laisa sayyarati. Bukan sayyarati, Pak. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu. Minal yabani. Tidak ada penyebab dia menjadi i ya. Karena penyebab i cuma 2. Ada huruf jar sebelumnya. Di sini nggak ada huruf jar sebelumnya. Atau dia menjadi mudhof ilaih. Di sini tidak ada mudhof di depannya. Jadi kita baca tetap dhammah ya. Silakan Pak. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu minal yabani wa tilka minal Amerika. Tilka min Amerika. Baik, apa artinya, Pak? Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Nah, ahsanta, mumtaz. Terima kasih Pak Iwan. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Muhadi. Pak Muhadi, siap? Baik, Ustaz. Nah, nomor 12. Jarrib. Silakan, Pak. Hadastikinu minal mania Min watilkal al-mania. Laisa minal. Min al-mania. Hadastikinu minal mania. Laisa minal. Di sini a-nya ada hamzah. Alifnya ada hamzah, jadi dibaca a dia. Tidak dibaca Almania, Mas. Nah, min Almania. Hadastikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min inkaltaro. Tarro, ada tasdid ya, min inkaltaro. Baik, apa artinya, Pak? Ini adalah pisau dari Jerman dan itu sendok dari Inggris. Nah, dan itu sendok dari Inggris. Nah, baik. Ahsanta. Terima kasih Pak Muhadi. Baik. Jadi Ana ingin jelaskan tadi ya. Jadi Almania ini nama negara. Di depannya memang ada a, ada hamzah di sini. Beda antara hamzah dengan alif. Kayak ini nih. Ini hamzah. Ini alif. Kalau hamzah dia a-nya ini harus dibaca. Kalau alif ini nggak perlu dibaca. Ahadzal baitu, lihat alifnya nggak dibaca kan? Ahadzad darajatu. Man hadzal waladu, karena dia alif. Kalau alif tidak dibaca, ya. Yang dibaca hamzah. Kalau hamzah dibaca a. Termasuk juga di sini Almania. Almania nama negara, orang Arab menyebut negara Jerman dengan Almania. Kemudian Inkaltara ini juga nama negara. Ya, orang Arab menyebut Inggris dengan Inkaltara. Taib, ini selesai latihan kedua. Kita masuk latihan ketiga, ya. Kita tuntaskan sampai 3 latihan. Mudah sekali. Latihan ketiga ini kita berlatih menggunakan kata li, ya. Misal, contoh, hadza kitabun. Ini buku. Kita gunakan kata li. Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik Muhammad. Gitu. Saya beri contoh lagi. Hadza tabibun. Ini dokter. Ya. Di sini tidak menggunakan kata li tapi menjelaskan nama daerah asalnya. Kita baca hadza tabibu, tabibun dirubah menjadi ma'rifah karena baru kita tunjuk
dan kita tahu bahwa dokter yang dimaksud itu adalah dokter yang itu, maka kita tambah alif lam ma'rifah. Ya, hadzal tabibu minal Hindi. Ya. Nomor 2 juga demikian, hadhihi sayyaratun. Ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Ya. Nomor 3 dicoba, tinggal ditambah alif lam saja. Ya. Silakan Pak. Ini sudah semua tadi ya. Kita dari atas lagi. Pak Agus, silakan. Pak Agus Rukmana. Nomor 3. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratul Titik-titik lil mudiri. ditambah kata atau gimana? Tinggal tambah alif lam saja. Hadhihi sayyaratu gitu. Hadhihi sayyaratul lil mudiri. Nah, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Apa artinya, Pak? Mobil ini Milik kepala sekolah. Nah, mobil ini milik kepala sekolah. Nah, ahsanta. Terima kasih, Pak Agus. Pak Ari Arfianto, nomor 3. Dzalika waladun. Silakan Pak Ari. Pak Ari belum siap. Pak Berlin, silakan. Pak Berlin nomor 3. Dzalika waladul ibnil mudarris. Tidak ditambah li kalau ini. Dia langsung saja. Dzalikal waladu ibnul mudarris. Naam, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah, apa artinya, Pak? Itu anak laki-lakinya guru. Nah, itu anak laki-laki itu anaknya atau putranya guru. Nah, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Jadi ini tinggal ditambah alif lam aja semuanya ya. Tinggal ditambah alif lam, kemudian disambung dengan keterangan setelahnya. Ya. Keterangannya ada min, ada mudhaf ilaih, ya, ada juga li gitu. Ya. Baik. Berikutnya Pak Eka Yogatama, silakan. Tilka sa'atun. Tilka sa'atu minas suwisari. Minas Swisra. Swisra. Nah, Swisra. Swisra itu artinya Swiss ya. Tilka sa'atu min Swisra. Ya. Min Swisra. Ya, taib. Tilka sa'atu min Swisra. Apa artinya, Pak? Jam. Jam itu dari Swiss. Ini Swiss, negara Switzerland ya. Orang Arab menyebutnya Swisra. Taib. Nomor 5, silakan Pak Gagan. Hadza baitun. Hadza baitu. Hadzal ditambahin alif lam. Hadzal baitu lil muhandisu. Lil muhandi. Hadzal baitu lil muhandisi. Naam, hadzal baitu lil muhandisi. Ahsanta. Apa artinya, Pak? Rumah ini milik muhandis, insinyur. Naam, ahsanta. Baik, terima kasih. Pak Gilang berikutnya. Hadza qalamun. Hadzal qalamu lil Abbasin. Li Abbasin, tidak ada. Li Abbasin. Baik, ahsanta. Apa artinya, Pak? Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini miliknya Abbas. Pulpen ini milik Abbas. Baik. Nomor 7, 8, 9, 10 ini menjadi PR. Ya, jadi ini mudah sekali. Tinggal ditambah alif lam, kemudian disambung dengan kata berikutnya. Ya, tambah alif lam, disambung dengan kata berikutnya. Ini kita sebetulnya sedang membuat mubtada khobar, tapi khobarnya dalam bentuk jumlah.
Insya Allah nanti pekan berikutnya akan saya jelaskan. Mubtada khobar, khobarnya dalam bentuk jumlah. Ya, karena dia mubtada maka dia perlu alif lam. Ini tugas 7, 8, 9, 10 mudah saja, tinggal ditambah alif lam saja di kata yang ditunjuk ya. Jadi tadi hadza qalamun menjadi hadzal qalamu, hadza baitun menjadi hadzal baitu, kemudian dilanjutkan. Jadi ini tugasnya 7, 8, 9, 10. Silahkan disempurnakan kalimatnya, kemudian diterjemahkan ya. Jadi tugas kita 4 dari tamrin 3. Kemudian saya minta tambahan lagi dari nomor 6 sampai 12 ya. 6 sampai 12 ini berarti ada jangan dari 6 deh ya, dari 7 ya. Dari 7 sampai 12 ini berarti ada 6 poin ya, ada 6 soal, ditambah tadi 4 soal terakhir berarti 10 soal. Ini juga diberi harokat dan diterjemahkan. Inilah tugas kita untuk pertemuan kali ini. Karena waktunya sudah habis, kita akan tutup. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Untuk pelajaran kita hari ini, kita telah belajar tentang huruf jarli, dan kita juga belajar tentang sorof, khalfa, dan amama. Itu yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Ustaz, mau tanya sebentar, Ustaz. Silakan, Pak. Pak Herianto. Yang Swiss roll tadi itu kan ada huruf yang hurufnya itu enggak dibaca ya, Ustaz? Swiss roll. Dibaca Swiss roll. W-nya panjang. Min Swiss roll gitu. Nah, dibaca ya, Swiss. Baca ya. Itu huruf I-nya enggak terbaca dari situ ya, Ustaz. Swiss roll. Swiss. Iya. Dibaca sebagai tanda mad. Tanda mad itu tanda memanjangkan ya. Ini kan memanjangkan kasroh. Ya. Jadi Swiss roll gitu. Ya, Pak ya. Oke, Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, saya kira cukup. Jadi itu tadi PR kita ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Izin live semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Sudah 3 Pak.